check up mesin, ganti baut yang rusak, kelistrikan dan lampu, dana 2 juta. Oke, kita periksa dulu ya. Check up mesin. Ini gimana rasanya pas jalan. Oke, suara basah. Ada berpet-berpet di RPM bawah. Oke, ada kompresinya kurang bagus di sini. Jadi kalau lepas gas tarik lagi itu agak, nah ini kan lama nih. Jadi ngumpulin powernya itu lama, bos. Ini kompresi trouble, maksudnya sekernya bisa longgar atau seal krek asnya bocor, bisa kayak gini. Kalau dari suara sih seker ya, sekernya longgar, ini bunyi dia, terak gitu. Terus gini, kalau angkatan gini. Nah, kalau dipaksa malah kayak gitu. Jadi harus diurut pelan-pelan, det, gitu kan. Nggak kontan. Kalau di kontan dia kehilangan karena kompresinya kurang. Jadi harus diurut dulu gini. Nah, terus. Aja, tapi tetap misal kita kontan
Bekah dia, bekah. Oh gitu. Terus yang bikin dedet itu pengapiannya nggak empan. Pengapian gampang karena bahan bakar ini udah banyak gitu loh. Ini aja udah banyak. Tapi solusi untuk bawah misal nggak ganti, bahan bakar dibanyakin. Gimana biar putaran bawahnya bensin padat, tapi atasnya nggak keborosan gitu. Kan sulit tuh. Tetap urut, mainnya main urut. Nah, ini kalau gigi tinggi pelan kayak gini nih. Kayak berat gitu rasanya. Tapi kalau udah akselerasinya udah mulai tinggi, enak. Jadi di mesin cek kompresi, baik kompresi karter. Kompresi karter apa yang dicek seal kanan kiri, jangan sampai bocor. Kemudian sekernya longgar apa enggak gitu. Kalau bisa longgar ya ganti porter ya kan. Ini 2 tak gitu. Ini untuk yang ini. Lepas bodi. Oke, untuk facer yang biru nanti dibongkar nanti. Kalau ini keluhannya ada di kertas ini tadi ya, udah. Nah, di sini kita lihat untuk motor ini. Buat yang belum gabung nih di waktu awal, video ini udah nerangin nih masalahnya apa. Motor ini suaranya ngitik. Suara ngitik, tenaga ngampos, tarikan nggak isi, terutama di bawah. Nanti kalau udah di RPM atas dia dapat power. Ini masalahnya apa? Kompresi. Nah, kita bakal bahas ini lebih dulu ya. Udah ngantri di sini berapa bulan ya, lupa saya. Ngantri lama lah, kayak 1 bulan ada. Ya karena bahan bakar mempengaruhi timingnya bos. Ini buat temen-temen, bahan bakar itu ngaruhi sama timing pengapiannya. Misal motor kamu masih standar, yang mana timingnya itu bensin gitu. Bensin itu gampang banget nyala bos, karena oktannya rendah. Nah, kalau kita pakai pertalite, dia oktannya lebih tinggi daripada bensin. Maka kan ada perubahan timing dia, lebih lama untuk dibakar gitu. Makanya kalau di dunia percepatan bahan bakar itu sangat diperhitungkan guys. Nah, sangat diperhitungkan bahan bakar tuh. Nggak asal, karena timingnya udah di custom ya. Ada yang pakai custom timing ini gitu. Oke, kita akan mulai pekerjaan hari ini. Dimulai dari kita lepas buringan dulu ya guys. Tapi sambil saya jelasin sama kalian, kunci busi 2 tak untuk sharing. Oke teman-teman, bisa ingat-ingat kembali untuk penjelasan di video saya tadi waktu awal, yaitu motor ini. Motor ini kebanyakan bahan bakar. Ya, karena pastinya sudah mencoba diatasi tentang permasalahan loyo dan ngamposnya ini. Nah, penambahan bahan bakar adalah solusi memang, namun bukan tanpa efek samping. Misal motor kamu itu di tenaga bawahnya kurang, ternyata karena kompresinya itu bocor. Misal kompresi bocor, misal belum ada dana, bisa diakali tuh ya, bisa dicari solusi dengan cara yaitu nambahin bahan bakar atau gedein puyer-puyernya. Namun bukan tanpa efek ya, di putaran atasnya dia bakal basah nantinya. Tolong Mas Juan minta kunci busi 2 tak. Jadi di bawah itu bisa diatasi, tapi atasnya nanti jadi susah diraih. Kenapa? Di masa transisi perpindahannya, yaitu dari RPM bawah ke tengah, dari tengah ke atas, ini akan makan waktu jadinya. Karena si busi harus bekerja keras untuk bisa membakar seluruh bahan bakar yang over tadi. Oh, gitu teman-teman. Jadinya ini. Nah, ini teman-teman sering kalau ngelihat busi kayak gini tuh bagus, itu udah bener, itu udah bener. Nah ini karena di YouTube juga banyak yang
ngajarin tentang kalau bahan bakarnya pas, bahan bakarnya sesuai, itu businya kering, merah bata. Nah, ini merah bata nggak? Tuh, saya tanya sama kalian. Menurut kalian ini pas gitu? Ini jangan salah, kalau 4 tak lain kisah ya bos. Ini yang saya bahas itu 2 tak. Pada 2 tak itu, kita tidak bisa sesederhana itu menyimpulkan, mengambil sebuah penilaian, kalau businya, elektrodanya itu kering, merah bata, itu pas. Nggak bisa. Karena misal motor ini kompresinya low kompresi, ini dia akan mengalami keringan di puncak maksimumnya loh ya, di puncak atasnya dia itu akan kekeringan, di bawahnya dia juga akan kekeringan, tapi tengahnya dia akan kebasahan. Makanya kalau motor 2 tak, misal kompresi bocor atau kurang padat, dari standar dia lebih low gitu, pasti bawahnya tidak begitu respon dengan yang normal. Tengahnya itu ngelelet banget. Nanti sebelum puncak atau akselerasi lepas dari tengah, dia itu enak. Wah, tapi kalau diterusin dia akan jerit. Di RPM tingginya dia akan jerit. Gitu. Panas, mesinnya cepat banget panas. Nah, ini akan bikin jadi suasana kering kayak gini, suasana kering di elektroda dan logam. Tapi bagian tepinya itu akan basah kuyup. Nah, ini bagian tepinya ini akan basah kuyup. Kayak gini bos ya. Tuh, jangan ketipu. Ketipu nggak ada yang nipu. Maksudnya kamu ketipu oleh pemikiranmu yang belum maksimal memahaminya. Oke, Duan, berarti kopnya dilepas aja nggak apa-apa. Udah lihat ya businya kayak gimana. Kalau perfect itu businya nggak belepetan lah, garing-garing tapi nggak belepetan gitu, nggak nyisa. Nah, kita lihat kubahnya di sini. Nah, oke, perhatikan di sini. Nah, kubahnya itu akan ninggalin sisa-sisa bahan bakar tadi. Ya kan, tuh basah, jadi basah dia itu. Kenapa? Kebanyakan bahan bakar. Tapi kok katanya buat ngubah performa harus ditambah, ya kan karena kompresinya bocor. Nah, kita lepas yang ini, terus kemudian knalpot itu akan cenderung basah. Knalpotnya itu ngiler terus bawaannya bos. Lepas dari situ. Nah, ntar kita ukur juga lubangnya kayak gimana. Ya, ada 2 kemungkinan sih. Setang bagian atas luka atau emang seher yang longgar dari suara klitik-klitik tadi ya. Oh iya teman-teman, tombol like ada di bawah sini ya teman-teman. Makasih buat yang udah tekan tombol like-nya. Sip, oke. Ada taruh bawah aja. Ini kan nggak selip ya guys, itu buat bantu. Oke, sekali lagi ini live streaming ya teman-teman, jadi durasinya panjang. Sudah? Oke, kita lihat apakah sektor bermasalah. Nah, di sini kelihatannya porteran baru, kok bisa bunyi kemblit ya? Atau ada masalah lain di sini? Kelihatannya ini belum lama sekarang. Udah porting lagi. Siap. Kita lihat sekernya ukuran berapa. Udah portingan. Nih, kansingannya patah coy. Kita mulai ragu nih sama piston merek apaan. Ini patahnya pas ditarik ya, horor juga sih. Ntar diganti, bahaya ini bisa patah di dalam. Ayo didorong dulu pelan-pelan. Nah, bentar, kita cek dulu di longgar sekali. Yang
bikin bunyi klitik 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 kemplit. Ini apanya? Ini pennya agak longgar ini. Oke, ini bukan merek apaan? Duh, Mitasi cuy, bukan ori ya. Di sini punggung mengalami gerusan, tapi nggak luka parah sih. Tapi kok ngelitik ya. Ini kalau, nah kayak gini nih, bukan asli ya. Itu mereknya tuh. Tapi kayaknya kuat loh guys, dia nggak luka parah gitu. Boleh nih merek. Nah, bodi sini lebih glowing, jadi dia ada gesekan ekstra di sini. Kalau di punggung dia di sini, lebih di bagian atasnya. Oke, nah sekarang tinggal kita cari nih suaranya dari mana nih. Setang saya rasa nggak begitu, enggak sih, segini wajar, nggak bunyi-bunyi. Oke, suara ngelitik, kompresi nggak dapet, performa kayak gimana gitu kalian tahu sendiri. Tadi ditarik, oh gitu. Kita akan coba teliti. Jadi bagian buringan ini penting ya guys, salah porting buringannya tuh bisa fatal tenaganya. Untuk buringannya bagus sih sebenarnya, mungkin saya kurang paham juga. Lubang knalpotnya sudah dilebarin. Ini yang bikin tenaganya kurang juga. Kita cek dulu kompresi, karena saya bilang tadi sekernya longgar. Kalau enggak bocor karternya. Padahal ini kelihatannya belum lama nih seker, masih glowing kayak gini. Satu, miring dua. Ring cacingnya dipasang juga. Kita bersihin dulu. Seker standar ya guys. Di belakang ini seret. Nah, di belakang seret. Di sini seret, majuin, blong. Majuin, blong. Nah, di sini blong. Oke, di sini blong banget. Nah, kalau di sini agak-agak sepan, agak-agak sepan. Mungkin saya tidak center. Kita coba rasakan. Boh. Nah, ini sumber suaranya dari sini, bos. Jadi setiap kali piston ini menuju TMB, dia akan mengalami agak ada beban karena di sini agak seret. Pas mundur nih, seret kan. Nah, pas maju dia ngelos. Nah, puncaknya ngelos juga. Oke, perhatikan. Nah, di sini dia ketahan. Nah, di sini kan ketahan loh. Tahan. Melewati ini, dia bablas. Jadi longgar depan dia. Ini namanya buringannya KO. Saya nggak tahu ini buring asli apa bukan. So, kalau udah kayak gini pasti ngitik, bos. Kenapa jadi ngitik ya? Karena longgar. Terus kita lihat. Nah, ini bekas ausnya ini. Kelihatan? Di sana ada luka serius di bagian tepi bawah tuh. Nah, jadi selama dia di sini, dia masih span seret. Ya kan? Tapi begitu ringnya melintasi ini, itu langsung ngelos. Jadi fix ini kompresi tidak rapat. Nah, kamu lihat sendiri ini ada kayak luka gitu agak dalam, tapi merata ya dalamnya, lukanya merata ini. Terus kita lihat ke bagian X. Nah, di bagian X juga tepiannya ini. Nah, ini itu aus, bos. Kalau diperhatikan dia itu lebih rendah dari diameter lingkar yang lainnya. Nah, tuh. Itu udah dilap, udah dibersihin. Ini pertanda bahwa dia ausnya agak serem. Nah, di sini tuh, ini kerasa gergel banget di situ. Ini satu ya, saya putar. Nah, ini yang sebelah sama luka juga. Kok bisa gini ya? Nah, ini saya putar ke bagian atas. Nah, tuh.
Bisa dilihat seberapa dalam luka yang dialami dia. Terus, nah sini tuh, itu bukan kotoran coy. Ini udah dilap. Terus di situ ada bekas honing. Nah ini yang nggak bersih. Ini pisau bubut. Ini bekas pisau bubut ya. Yang mutar-mutar itu pisau bubut. Oke. Jadi ini emang korteran, tapi ngorternya agak horor. Jadi bekas rambutnya itu banyak banget. Ini bukan rambut sih kalau kayak gini mah. Lah terus kita ke knalpot. Nah, knalpotnya tuh udah lebar banget. Ini yang bilang ini sudah mengalami porting exhaust. Porting exhaustnya sampai ke garis yang kena luka tuh. Tuh lihat tuh, lubang knalpot visor nggak segitu. Bisa dilihat ya. Ini yang disebut kompresi bocor. RKN kuat om. Ya ini saya bilang ini kok kuat ya. Kan tadi bilang begitu. Tuh nggak ada luka deh. Tuh keren. Nggak ada luka kan. Tuh tapi yang kalah ini buringnya habis di RKN. Waduh, nggak promosi ya coy. Kenal juga enggak saya mah. Bisa body pistonnya itu mulus-mulus aja gitu loh. Ini berarti kuat banget ini barang. Ngeri-ngeri juga nih. Gila sih. Keren. Maksudnya buring kena segitu dalam kok bisa ininya utuh-utuh aja ya. Keren, kuat berarti. Ringnya jos banget ini. Ini ringnya dihajar sama buringnya KO ini. Gila, dibanding sama si Ano no. Kalau si Ano mah, Ano. Buringnya mulus, pistonnya yang ajur-ajuran. Kalau ini pistonnya mulus, buringnya yang ajur-ajuran. Cuma nggak tahu nih buringnya buring apaan sih, gitu kan. Cek bagian ini, walah bolong cuk anjir. Ini quarter lagi nih, tapi buringnya saya nggak tahu ya kekuatan buringnya kayak gimana tuh. Terlalu lebar bos sambungan. Saya rasa ini penyebab suara kempelitiknya yaitu karena kelonggaran tadi yang digambarkan. Terus di sini lubang knalpot juga sudah dibikin lebar. Nah, lubang knalpot gede ini saya kasih gambar ya. Misal teman-teman porting gitu, kalau pakai lubang knalpot selebar itu tenaga bawahnya nggak dapat. Dia pasti ho. Tapi kalau udah RPM tinggi dia enak. Ya, jadi lubang knalpot gede itu untuk putaran tinggi. Ingat, untuk putaran tinggi. Kalau putaran rendah, pengen ada power, lubang knalpotnya jangan kegedean gitu aja. Makin lebar lubang knalpot, itu akan makin lemah di RPM bawah. Tapi enak di putaran atas. Jika bahan bakar knalpotnya ngedukung gitu. Ini udah kegedean, lebar banget. Oke, sampai di bagian mesinnya kita di sisi gini aja dulu untuk bagian mesinnya. Nanti kita akan tangani bagian lain. Bisa dipahami teman-teman di sini? Udah ketemu permasalahannya. Nah, ini longgar banget. Ini dari atas saja gini. Bolong tengah deh. Bolong longgar tengah. Coba bokongnya kita masukin. Ayolah, ini aja lobok bos. Oke, sudah cukup. Tinggal keputusan owner nanti mau gimana. Ini untuk buringannya mau gimana gitu. Apa mau ganti atau mau quarter lagi, terserah. Ini kan masih bisa quarter. Pakai original piston bisa satu langkah lagi. Cuman ini buring kualitasnya kayaknya jelek deh. Soalnya kayak gitu sih, kayak renyah gitu. Maksudnya renyah itu kayak mudah terkikis lah ya bos. Mudah terkikis dan kurang. Misal ntar pakai pistonnya kayaknya nggak awet juga sih karena buringannya kayak gitu. Ini pistonnya jangan dibuang ya mas, disimpan. Ini bagus. Ini
Misal nanti ganti boring standar, ini bisa disimpan nunggu size 75. Nah ini udah size 75 dari standar. Nih body boringnya seperti ini. Di sini ada Y1. Oke, kayaknya bukan OB sih ini, masih oke kelihatannya. Tapi mungkin bukan ori atau ori, saya nggak tahu. Sip. Nah, sambil nunggu nih keputusannya kayak gimana, yang punya mau ganti boring kayak atau mau quarter gitu aja sih. Misal ganti boring ya beli yang standar, kalau mau quarter ya tinggal naik ke piston 100, ntar pakai standar aja. Boring ini kabel perkabelannya trouble, suruh check up perkabelan sama kelistrikan. Ayo body kawai ini. Check up mesin. Sekali lagi saya coba ulang lagi sambil nunggu tombol like-nya. Jadi gini teman-teman, motor ini kan masalahnya suara tuh. Kalau getaran getarnya enggak, dibanding sama yang oren itu lebih getar yang oren gitu. Kalau yang ini enggak getar, cuman ngampos. Kalau gasnya di kontan dia malah begoh. Oh gitu kan. Nah, saya feeling analis itu masalah di kompresinya kurang bagus. Ternyata betul. Ya, untuk karburator nanti setting kan nyesuaiin nih mau pakai piston oversize 100. Kalau pakai oversize 100 saya agak kesulitan di lubang knalpotnya. Jadi boring ini lubang knalpotnya udah kadung lubang knalpot spek tinggi. Nah, kalau knalpotnya selebar itu spek tinggi, harusnya pistonnya gede banget itu loh bos. Maksudnya gede banget itu dibanding sama Fish Air standar gitu. Nah ini pakai piston standar, lubang knalpotnya segede itu ya, jadinya ngempos di putaran bawahnya. Tapi kalau knalpot kayak gini itu gas jangan pernah turun. Ya, maksudnya apa? Putaran mesin itu jangan sampai rendah, RPM-nya jangan sampai rendah, itu dapat tenaganya. Jadi gas tinggi terus, tinggi gitu, nanti power dapat. Misal kamu lepas gas, tarik lagi pasti, lepas gas, tarik lagi, apa iya? Itu kan karena longgar Mas Bun. Ini kan longgar, jadi kayak gitu. Ya, emang kok ketidakpadatan kompresi ngaruh. Tapi misal ini nanti udah padat, ya misal ini udah padat, itu tetap bawahnya nggak bisa seperti yang lubangnya itu sesuai sama standarnya gitu loh. Karena apa? Seker masih standar. Misal ini naik 100, ya naik 100, tapi masih kategori standar bos. Knalpotnya terlalu ngeplos gitu loh. Makanya nggak dapat power bawahnya, karena kompresi dinamisnya pasti bermasalah. Gitu. Mas Bun tak buka sesi laptop ya? Enggak lah, saya nggak main TikTok. Jadi ganti boring aja sih menurut saya. Saran saya ganti boring aja. Toh boring ini juga kualitasnya nggak bagus. Linear besinya itu kayak renyah gitu. Maksudnya gampang aus.
Oke. Di bagian kali ini adalah bagian kedua pada analisa fish air yang loyo dan geter. Oke, jika kalian belum menyimak video pertama, maka kalian akan sedikit kesulitan untuk memahami penjelasan kali ini. Namun, kalau kamu harus nonton video pertama, itu bakal lama. Jadi, sekarang resapi aja bagian ini, nanti kamu tinggal simak bagian pertamanya. Seandainya ada penonton yang belum nonton nih. Nah, saya akan berfokus ke yang udah nonton nih. Misal kamu udah nonton video ini yang bagian pertama, analisa awal apa saja dan bagaimana, khususnya fish air yang ini ya, yang biru, yang pakai knalpot, udah custom, maksudnya bukan bawaan pabriknya. Oke, kemarin masalahnya itu di analisa awal, tenaganya nggak ada dan lain sebagainya, itu karena buringannya. Oke, buringannya udah main porting dan portingannya keliru. Sekarang buringannya udah baru dan ini pakai original. Tenaga udah dapat, performanya udah bisa, tapi suaranya masih kasar. Nah, teman-teman, pada video pertama saya menyampaikan setangnya sudah agak goyang, tapi masih bisa pakai aja. Nah, jadi saya cobain nih, pakai aja stang itu. Saya nggak belah mesin, saya fokus di depan sini. Motor ini kan loyo nih, nggak ada tenaga kan. Setelah buringnya ganti, tenaga udah dapat, powernya dapat, tapi suaranya nggak dapat. Lalu suara ini dari mana? Kalau kalian dengar suara ini, mungkin berpikirnya suara piston, suara buring, ya kan? Nah, kalau bicara soal suara, memang udah mending daripada waktu video yang pertama. Karena video yang pertama memang buringnya ngantong, buringnya kalah, udah gitu portingannya salah. Jadi suara lebih ramai. Kalau sekarang suara udah lebih mending, tapi kalau kita menggunakan clip on atau mikrofon dideketin, itu suaranya kasar. Nah, menurut teman-teman nih, Anda awam sekalipun boleh ikut tebak-tebakan. Kira-kira nih, ini suara apa? Buring kan udah. Ini buring baru original, satu set. Apakah itu buring yang bermasalah? Maksudnya buring baru kan nggak semuanya sempurna gitu kan. Buring baru kan nggak semuanya oke juga gitu. Apakah ini masih suara buring atau suara yang lain? Iya toh. Nah, saya udah kasih clue di awal video ini agar teman-teman bisa mulai belajar menganalisa. Nah, di sini ada dua suara, ada dua suara. Semoga audio yang didapatkan dari mikrofon saya akan mirip lah suara nyata di sini dengan di kalian ya. Sekali lagi kita menggunakan teknologi perekaman, jadi akan mungkin berbeda. Oke, kita teori dulu ya. Oke, itu suara satu yang saya coba fokusin ke teman-teman untuk diperhatikan dan didengarkan. Menurut kamu ini suara apa? Suara seker, suara setang, atau suara apa? NB saya sampaikan ini buring baru, original, asli, satu set. Ya buringnya, ya pistonnya baru.
Coba menurut kalian kayak gimana? Ini buring beli di kita yang beli udah sedikit kita porting juga untuk ngimbangi knalpot yang udah mode loss. Kunci di sana saya anggap kamu sudah memperhatikan. Sekarang kita perhatikan suara yang mencurigakan berikutnya. Kalian fokus di benda yang saya gerakkan. Oke, buring baru, sekernya baru. Saya belum ngurusi tengah, belum ngurusin kopling, karena sengaja saya lakukan ini untuk ngajak teman-teman mendapati suatu pengalaman. Setang itu kalau udah goyang ya pertanda dia oblak. Namun banyak teman-teman, bahkan mekanik sekalipun, itu nggak apa-apa, ini masih bagus, ini masih oke. Sering kan? Nah, di sini saya nyampein ada dua suara yang cukup dominan. Waktu kopling ditarik, suaranya nambah kasar. Waktu kopling dilepas, suara kasar agak berkurang dari nilai yang waktu ditarik. Bukan nilai banding standar lain, bos. Oke ya, jadi sebenarnya suara ini udah lebih baik daripada sebelum diganti buring. Jadi memang waktu kemarin buring piston itu menyumbang suara mencapai 40%. Kemudian suara setangnya ini mencapai 35%. Yang 25% itu suara dari area kopling, total menjadi 100%. Mereka bersuara bersamaan, jadi yang disebut paduan suara mesin atau PSM. Nah, suaranya itu hampir sama, akan tetapi berbeda. Oke ya gengs, kita akan coba bongkar nih motor. Dan saya akan mulai dari melepas knalpot aja dulu, sama bar stepnya kita copot. Soalnya saya mau bongkar kopling sekalian nih. Mohon bersabar yang punya, soalnya ini kita sambil diteliti lebih dalam ya. Agak lama guys, karena ini live streaming ya. Nanti teman-teman bisa menyimak video durasi singkatnya yang dari awal sampai di bagian ini. Santai aja. Memproduksi konten itu tidak gampang ya teman-teman. Ada proses, ada recordnya, ada editing, macam-macam. Kadang kalau kita bongkar bloknya dulu, nanti pas ngelepas kopling setang sekernya ngamuk-ngamuk alias mau mabret.
Oke. Kemudian kita melepas bagian ini. Kalau sulit kayak gini aja bisa. Untuk memudahkan aja ya guys. Nggak bisa, kita pakai alat bantu. Misal jongket kayak gitu terlalu berat, teman-teman bisa kendorin yang di sini. Nah, kayak gini. Udah taruh aja di sini. Ini masih menggunakan obeng ketok ya, masih originalnya obeng pakai impact. Kita akan cek dulu di bagian koplingnya ya teman-teman, mastiin tuh udah perlu. Ntar kita hidupkan mesinnya tanpa kopling, karena starternya masih oke gitu kan. Kadang kan penonton suka penasaran tuh, coba hidupin tanpa kopling. Bisa, tapi asal starternya oke ya. Ini kita lepas aja gini. Oke. So, ini udah full float. Kenapa ini bisa suaranya kalau di kopling tarik kan, ini kopling tarik ya, itu halus, tapi kalau di itu di kopling kasar tapi di itu halus. Ini gigi engkol. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bekas luka kena gigi sekunder, berarti pernah lepas dan nyangkut di belakang sini. Di sini untuk karet koplingnya agak goyang gitu. Nah, kenapa kalau di kopling itu jadi kasar, kalau nggak dikopling halus? Anda bisa beranalogi lagi di sini. Ini kan kalau dikopling berarti ditarik ya kan. Nah, ditarik berarti yang muter hanya dia sama dia aja. Woi, coba ada yang tahu indalapnya? Oke, sekarang mungkin kalian penasaran pengen dengar suaranya dengan cara dibuka kayak gini biar kelihatan semua. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dilakukan, yaitu nggak bisa ngopling. Karena apa? Ini kopling eksternal, bukan kopling internal. Jadi kalau baknya dilepas saya nggak bisa ngopling ya. Duan sebelah sana. Nah, duan ini tolong dipasang lagi ya. Ini bautnya. Ini kuncinya. 1, 2, 3, bautnya di situ 1. Oke, cukup, jangan terlalu kencang juga. Kita akan lihat ya, apa sih segini ya. Cukup ya jaraknya ya. Nanti HP saya kecipratan oli guys.
Kalian udah lihat masalahnya? Oke guys, sekarang yang tadi udah pada tebak-tebak kucing nih, sekarang udah tahu kan apa sih masalah sebenarnya. Coba akan lebih detail. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya bilang, jika ini berputar tidak lurus, maka dia akan mengalami gerakan yang tidak seimbang. Ini adalah gigi konektor, di mana dia terkoneksi dengan ini kan. Jika ini tidak center, alias berputar yang tidak simetris kayak gini, otomatis ini ikut lempar-lempar, bukan? Nah, sedangkan di sini ada jarak, perhatikan, ada space ini. Nah, jarak ini, terus ini sama ini juga modelnya satuan terkoneksi. Dia ada space. Nah, ini yang disebut karet peredam alias karet kopling di belakang sini. Lalu suara yang begitu kencang itu dari mana? Ini. Nah, benda ini terus membentur sisi dari setiap batasnya. Jadi, gini. Ya, di sini kalau kita gunakan tangan kita aja, ini kedengaran suara. Satu oli alat saya. Nah, di sini mungkin teman-teman akan mencoba berargumentasi dengan pengalaman panjenengan mungkin sering bongkar visir atau pernah lihat. Ya semua kopling itu oblak kayak gitu, Mas Pun, atau si Bon gitu kan ya. Kenapa itu jadi masalah? Makanya kalau nyimak itu dikelarin. Jadi sumber suara kan yang saya sampaikan gini, sumber suaranya dari mana? Suaranya dari benturan antar media ini. Jadi si kopling plat ini benturi batasnya. Jadi itu masalahnya. Kalau itu dibikin nggak bentur aman. Tapi fungsinya nggak normal. Lah, saya beli baru original satu set dari Jepang, ya longgar kayak gini, nggak ada yang presisi. Nah, emang semuanya itu longgar kayak gini, bos. Tapi kan pertanyaannya penyebab suara toh. Yang jadi penyebab suara adalah plat kopling ini bentur ini, jadi timbullah suara. Lalu kenapa dia jadi bentur? Nah, maka pertanyaannya adalah penyebab dia kok bentur. Padahal dari pabrikannya juga longgar kayak gini. Ya nggak longgar-longgar banget sih, tapi tetap ada space. Baik motor apapun itu. Nah, kok bisa jadi gitu? Sementara motor yang lain tidak. Masalahnya di mana? Ini. Karena ini tidak center alias ngegol, sehingga memberikan gaya putar dengan nilai tekan yang berbeda-beda. Ketika menekan ke belakang, itu akan menciptakan nilai nilai tenang. Maksudnya adalah benda ini tidak akan mendapati gaya putar yang melebihi dari nilai konektornya karena tidak ada space. Ingat ya, ketika dia ngegol ke depan, otomatis di sini antara gear sekunder dan gear primer akan terjadi celah alias gap. Nah, pada saat terjadi gap ini, otomatis gigi ini akan mengalami durasi ketinggalan sepersekian nilai putaran 360 dalam skala putar yang sama. Oke, ini teori lo ya. Teori itu ribet dan jelimet. Nah, ketika benda ini harus ngegol ke belakang, ya karena ngegol itu kan ada depan belakang. Ketika dia ngegol ke sisi sini dalam nilai putar 360, maka benda ini tidak ada space antara sekunder dengan primer, alias ngepres. Nah, pada saat ngepres ini secara otomatis tidak ada nilai ketinggalan alias berputar sesuai dengan gaya putar yang sama. Paham? Maka di sini akan terjadi pas ketinggalan sesuai dengan berapa nilai gapnya. Misal nilai lengkungnya adalah 10, maka di sini akan memiliki ketinggalan 50% dari setiap konektor gigi rasionya. Jadi ada oclok kan gitu. Loh, kok bisa gitu? Teorinya dari mana? Teori sederhana. Misal ini adalah sama, gapnya bernilai sama-sama 5 secara keseluruhan, maka tidak ada durasi yang tertinggal karena semuanya sama, gap 5 katakanlah.
dan dibagi ke seluruh nilai putar 360 dari kedua media putar ini. Maka seperti apapun putarannya akan jatuhnya tetap sama, tidak ada ketinggalan. Nah, terjadi ketinggalan atau delay engine itu waktu kita mengalami engine brake, di mana waktu kita tarik gas ini akan berputar ke depan dan membuat dia berputar ke belakang. Full nilai tarik ada di sini. Oke, putaran mesin tinggi menarik ini ngokir lalu ke roda motormu jalan. Ketika kamu lepas gas, nilai putaran turun, tapi nilai putaran ini lebih tinggi, otomatis akan terjadi nilai balik ya. Makanya kalau kamu habis lepas gas, tarik lagi ada suara gelek atau sedikit ada jeda pada motor apapun, dan itu dianggap normal karena pada mesin logam yang berputar dikoneksikan dilapisi hanya dengan pelumas oli, tidak boleh terlalu rapat. Karena jika terlalu rapat akan menyebabkan mesin lebih cepat panas atau logam itu jadi nilai gesekannya tinggi. Celah ini penting, nggak boleh rapat tapi nggak boleh terlalu longgar. Ingat ya, karena di sini ada perbedaan nilai, misal 50%. Yang sebelah sini nilainya jadi 10. Sedang yang sebelah sini 0. Maka otomatis ketika dia berputar ketemu sama ini akan ada beda tekanan 50%. Nah, sederhananya dalam setiap putaran 360 derajat ini akan terjadi 50% spes, 50% ngepres. Spes dan press. Jadinya enjerut. Lah, karena enjerut tadi akan membuat ini memiliki gaya sentrifugal. Nah, hukum fisika, gaya sentrifugal ini akan berbeda nilai dayanya. Gaya lontarnya akan berbeda. Jadinya ada kenceng, ada pelan. Akhirnya celok. Loh, kok bisa ngoclok padahal muter? Ya, karena nggak balance. Kalau kalian masih sulit memahami ini, kalian bisa ambil kelereng, lalu kalian putar di dalam mangkok, dioncleng-oncleng. Berikan energi gaya tekan yang berbeda, kencang pelan. Pasti si kelereng ini akan mengalami naik turun, tidak akan berputar di alur yang sama, bukan? Karena gayanya berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan ini mengalami getok tekan. Karena dia memiliki tekan depan dan belakang, maksudnya adalah ketika pada posisi gap 10 ini membentur ke bagian belakang atau bagian sisi nilai perlawanannya, ketika gapnya 0 dia ke sisi satunya. Jadi setiap hari kayak gini, Nah, dalam RPM mesin kalian bisa menggunakan rumus ini. Berapa putaran mesin 1 menitnya dalam RPM langsam 1500. Ini akan terjadi kelipatan perbandingan nilai rasio gear, yaitu gear kecil sama gear gede. Jadi akhirnya ngoglok. Begitu penjelasan dari saya tentang sumber suara dari mana. Sumber suara dari benda ini bentur ini karena ini longgar. Apakah itu solusinya harus dirapetin? Enggak. Cari penyebab dia itu jadi benturannya enggak rata, yaitu ketidakseimbangan poros. Maka ini harus diluruskan sesenter mungkin sehingga akan menciptakan nilai gap yang sama. Ingat, sekalipun ini longgar, asal nilai gapnya sama, maka suara itu akan lebih baik alias lebih halus karena dia tidak terkoclok-koclok. Paham sampai di sini? Sekarang kita akan melakukan analis lebih lanjut, yaitu kita copot nih koplingnya ya guys, untuk mastiin apakah ini mesin tengahnya setangnya bunyi apa enggak. Kan tadi ada 2 suara. Suara pertama ada dominan di sisi sebelah sini kan. Lalu ketika kopling ditarik berubah dan lain sebagainya, itu juga suaranya beragam. Oke, lah kok kalau dikopling jadi berisik, kalau nggak dikopling malah halus. Kenapa Mas Bun? Oke, di sini saya jawab nih. Ketika benda ini tidak mengalami gaya tarik, maka gas pegas ini masih ngepres.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5 pelat ini masih menjadi satu kesatuan, alias memiliki nilai tekan pada posisi yang sama. Jadi bisa dikatakan 5 benda ini hanya akan menimbulkan satu suara pada setiap gerakan yang tidak seimbang itu. Ibarat kata jadi cukup tek-tek ya, jadi tek depan tek belakang. Ada 2 suara dalam nilai putar 360 bagi 50%. Maka lebih halus dong. Yes. Nah, ketika Anda tarik koplingnya, otomatis pegas ini dikurangi gaya tekannya kepada plat-plat ini. Otomatis kelima plat yang disusun ini akan bergerak sendiri-sendiri, sebab tidak punya gaya tekan, alias nggak ada pressing. Mereka yang tadinya satu baris jejer lurus dalam tekanan dan tekanan dikurangi, ini akan bergerak sekarepe dewek. Maksudnya tidak bareng-bareng, nggak kompak. Maka akan timbul 5 suara kali 2. Ketemunya adalah 10 suara bebarengan. Jadi yang di sini akan dominan, lebih menyentuh bagian depan, sementara yang bagian belakang akan lebih dominan menyentuh bagian belakang. Dan ketiga lainnya juga akan mengalami acak, tergantung pada plat koplingnya seberapa senter. Maka ketika kamu kopling, di sini akan timbul suara kletak-kletak, jadi banyak suaranya, jadi nampak lebih kasar. Sementara kemampuan telinga kita untuk memfilter berbagai intonasi audio yang beragam akan dianggap sebagai berisik, oke? Karena tidak terjadi irama yang menarik di telingamu, maka disebut berisik. Nah, makanya kalau kamu punya tetangga yang suka bacot nggak enak, itu disebut berisik karena nggak enak. Tapi kalau tetanggamu nyanyi merdu, maka nggak disebut berisik, alias nyanyi. Kalian punya tetangga tukang bacot, guys? Bunyinya selalu nggak enak dan bikin ngeselin, berisik namanya. Ya, alhamdulillah saya punya. Begitu? Paham alasannya kenapa kalau dikopling jadi berisik, kalau lepas kopling malah lebih, bukan berarti halus, tapi lebih kasar ketika dikopling. Teori masuk? Semoga masuk. Kalau nggak masuk ya kebangetan. Kita coba akan copot kopling ini, lalu kita bunyikan tanpa ini. Apakah akan lebih halus atau lebih kasar? Oke. Untuk suaranya nanti Anda bisa ulang videonya. Saya akan copot ini dulu ya guys, maksimalin aja nih. Oke. Wow, apalagi udah pakai kampas kopling non set orinya. Ini kalian bisa lihat, luka ini disebabkan oleh hentakan yang tidak simetris alias mengalami tekanan yang berbeda. Ini bukti ketika kalian kopling itu akan ada pelat yang menyentuhnya beda. Ini lebih dalam, sementara di sini kayak nggak nyentuh sama sekali. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, nilai ketuk akan berlawanan pada bagian yang ini sama yang ini. Oke, jadi ini mengetuk parah ke sini, ini mengetuk parah ke sana, kan begitu. Nah, karena nilai balik itu lebih jarang dirasakan, akibatnya nggak begitu banyak luka tercipta. Sebab ini hanya terjadi pada engine brake. Kemudian pada nilai tekanan balik itu akan memiliki gaya energi tekan yang berbeda. Ini udah pakai FR, yaitu plat kampas kopling terlebar dari kelas bebek, dia punyanya FR Bos. Kemudian memiliki kupingan itu yang sama dengan Fish R, kalau sedikit butuh pengubahan. Oke, ini kan goyang nih, kan dundut nih. Nah, ini juga bikin suara bos. Sekarang kita coba. Nah, bayang nggak bunyinya? Misal seandainya teman-teman itu mengkalikan ini dengan 1500 rpm, satu gerakan tangan saya anggap saja satu putaran, mendapatkan suara segitu. Nah, kali 1500 ya, makanya suaranya kenceng. Nah, pada sebuah kecepatan, volume suara itu akan numpuk jadi satu. Misal suaranya glek-glek, tapi kan 1 kali 1500 per menitnya, semenit 1500. Kebayang nggak? Akan ada berapa ratus suara yang ditumpuk menjadi satu. Nah,
penumpukan ini akhirnya menjadi akumulasi suara. Yang suara nggak kedenger sama kuping kamu karena ditumpuk jadi kedengeran. Lah kemudian paknya ditutup, wah gemak. Jadi kayak nyanyian orkes. Kok lepas? Kurang kencang ya guys. Karena ini kupingannya sudah dibebet, jadi kayak kurang kencang. Set set set, jangan terlalu kencang bisa pecah. Lepas lagi guys. Sedikit susah sih. Gini aja, giginya tolong dimasukin, kemudian ditahan roda belakangnya, ditahan dulu karena pakai cakar saya kurang maksimal ya. Udah. Oke. Kita coba lepaskan bagian ini. Pad belakang ada ringnya ya, jangan lupa ini ada ring. Kalau ini nggak ada ringnya nanti kamu akan koplingnya nggak kerja. Terus ini ring outset di sini, jangan keliru ya, yang depan sama yang belakang. Ring outset itu ring yang melengkung bos. Nah sekarang kita akan lihat apakah ini udah kelingan atau masih standar ori. Nah ini setan bos. Agak sedikit horor di sini. Saya kok gini ya guys. Oh alah, ini juga ya bagus sih. Kalian kebayang nggak kalau murnya ngendor terus lepas itu gimana ya ceritanya ya. Misal ini ngendor gitu kan. Misal ini ngendor, menghajar ini hancur semua, ini patah semua ini. Jangan salah ya, hati-hati nih. Makanya di pabrik itu keling, modelnya keling, nggak pakai baut. Ini kan ngadep ke belakang ya bos. Nah pada waktu ini misal kan ini diputar, setiap hari diputar, ini bisa ngendor loh, ngendor, mundur kan. Nah mundur nyangkut di sini, nyangkut di sini, pecah. Brung, 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 brung. Ini hajar ini. Madar, cekrok, gara-gara baut, lu mesti keluar duit sekitar, kalau yang ori ya, ini jatuhnya, ini pecah, ini patah, bloknya hancur, ini